Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekejaman Raja Ghulan yang berpusat di Pulau Saldon sudah melebihi batas. Ia sangat ganas dalam menggunakan kuasaannya dan amat sombong karena memiliki banyak sekali tukang sihir. Sebagai penyembah matahari, Raja Ghulan tidak senang menyaksikan kemajuan yang dicapai negeri Israel di bawah pimpinan Nabi Sulaiman. Ia ingin menghancurkan, setidaknya merintangi kemakmuran negeri penyembah satu Tuhan itu. Pada suatu hari, Raja Ghulan menerima laporan tentang 3 buah kapal niaga kepunyaan Sulaiman sedang berlayar dari barat membawa muatan permata dan bahan sutra yang mahal-mahal. Ia merintahkan anak sulungnya yang menjadi panglima angkatan laut untuk merampas semua muatan kapal itu dan memusnahkan seluruh awaknya. Jeritan maut pun segera saling menyusul memenuhi geladak dan segenap sudut ketiga kapal niaga yang tak bersenjata itu. Semua awak dan penumpangnya terbunuh, kecuali salah seorang yang kebetulan terlempar ke laut sehingga dapat menyelamatkan diri. Dengan menyusuri pulau demi pulau, orang tersebut berhasil mencapai negeri Israel dan dia segera menceritakan pengalaman dukanya kepada Raja Sulaiman. Tak dapat terbayangkan betapa muram durjanya Nabi Sulaiman. Ia tidak pernah mengganggu kepentingan negeri lain, tetapi justru negeri jiran yang penduduknya menyembah matahari itu melakukan penyerangan lebih dulu. Kejahatan ini harus dibalas supaya Raja Ghulan tidak mampu lagi menganiaya kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sementara itu, Raja Ghulan sedang berpesta pora karena telah mendapat harta rampasan yang banyak sekali. Bersama putri terkasihnya, Jarodah, Raja tertawa-tawa menikmati tari-tarian dan musik yang merdu. Tetapi, kepala tukang sihir yang juga merupakan pendeta agung justru dilanda ketakutan dan kesedihan. Raja Ghulan heran dan bertanya, "Mengapa engkau tidak bergembira bersama kami?" Pendeta sihir itu menunduk lalu menjawab, "Bencana besar bakal datang dari lautan." Raja Ghulan murka bukan kepalang. Pendeta itu disiksanya, disuruh memberikan ramalan yang menyenangkan. Ia baru menghentikan siksanya setelah dihalang-halangi oleh Jarodah, putri kesayangannya. Dan ternyata ramalan itu terbukti, sebab ramalan tukang sihir itu adalah hasil pekerjaan setan. Tentara Sulaiman menyerbu serta menghancurkan seluruh tentara Raja Ghulan, termasuk anak-anak lelakinya, tewas. Sesuai dengan kejahatan mereka yang melampaui batas. Ketika Raja Ghulan akhirnya terluka parah, Putri Jarodah berjanji menjelang ayahnya pupus raga. "Jangan khawatir ayah, sakit hati ini pasti kubalas dengan cara apa saja." Itulah yang tersimpan dalam diri Jarodah pada waktu itu. Ia kemudian menyerahkan nasibnya kepada Sulaiman, yang atas kebijaksanaannya mempersundingnya menjadi permaisuri. Jarodah memohon kepada Sulaiman agar diizinkan membawa serta pendeta sihirnya ke Israel. Sulaiman tidak keberatan, sebab pendeta itu diakuinya sebagai ayah angkat. Sebulan setelah menjadi permaisuri, pendeta sihir dan Jarodah mulai mengatur siasat licik
Di depan Sulaiman ia tampak saleh dan patuh. Tetapi secara diam-diam ia menyimpan dendam dan tetap menyembah matahari. Pada suatu kesempatan, sehabis pulang berburu dan berada dalam keadaan lemah lunglai, Sulaiman disambut istrinya dengan hangat. Diadakan pesta penyambutan yang meriah, lengkap dengan segala macam atraksi kesenian dan hiburan. Setelah para undangan pulang ke rumah masing-masing dan Sulaiman berbaring di tempat tidurnya setelah mengantuk, sepasang tangan Algojo, anak buah Jarodah, mencengkram pundaknya dan membawanya pergi entah kemana. Lalu sesosok patung yang mirip dengan Sulaiman disihir oleh pendeta kaki tangan Jarodah agar kelihatan hidup dan bergerak. Cuma tidak dapat bicara. Patung inilah yang sejak saat itu menggantikan Sulaiman yang asli, sehingga Jarodah bisa bertindak semaunya sendiri tanpa terhalangi. Berbulan-bulan lamanya seluruh punggawa serta rakyat Israel merasa tertekan menyaksikan raja mereka, Sulaiman, seperti orang linglung yang berada di bawah pengaruh permaisurinya. Mereka tidak puas, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap setia, tetapi di hati berkobar pemberontakan terhadap semua putusan Sulaiman yang berat sebelah, serta hanya menguntungkan pihak istana. Tentu saja, lantaran yang bertahta di istana hanyalah Sulaiman palsu, sedangkan Sulaiman yang asli tengah terlunta-lunta di desa-desa kumuh. Untung, di antara penduduk desa-desa itu ada yang mengenali Sulaiman sebagai raja mereka. Orang ini dengan sembunyi-sembunyi berangkat ke ibu kota, lalu mendatangi seorang tua yang terkenal arif bijaksana bernama Ashif bin Barhia. Diceritakannya keadaan Nabi Sulaiman yang sedang sakit di kampungnya. Ashif terbelalak heran dan menggumam, "Aku juga sudah curiga, yang di istana itu pasti bukan rajaku." Pantas para punggawa merasakan perubahan tabiat Sulaiman yang bagaikan bumi dengan langit. Ini pasti pekerjaan jahat permaisuri bersama ayah angkatnya, pendeta sihir itu. Ashif segera pergi menghilang bersama orang yang melapor itu. Sebulan kemudian ia telah kembali di Orsyalim, ibu kota Israel. Lantas pada suatu malam yang gulita, ia mengundang sejumlah orang tertentu, terutama para pejabat teras yang tetap setia kepada Nabi Sulaiman, untuk berkumpul di Haikal, tempat ibadah agama Tauhid masa itu. Ashif berkata, "Tuan-tuan sekalian, Sulaiman yang di istana dan tuan-tuan patuhi bukanlah Nabi Sulaiman yang sebenarnya. Ia adalah Sulaiman palsu." Ruangan Haikal mendadak riuh rendah karena yang hadir saling berbisik satu sama lain. Sebagian di antara mereka kurang percaya. "Tunggu sebentar, akan saya tunjukkan bukti ucapan saya," ucap Ashif seraya bangkit dan pergi memasuki mihrab. Beberapa jurus kemudian ia keluar lagi disertai Nabi Sulaiman yang nampak kuyu dan kurus. Serentak orang-orang yang berada di dalam Haikal itu bersujud sungkem di hadapan Nabi Sulaiman, menyatakan kesetiaan kepada raja yang asli. Maka keesokan harinya dilakukan tindakan keras dan gebrakan kilat meringkus komplotan permaisuri Jarodah bersama tukang sihirnya. Mereka dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sulaiman palsu berubah kembali menjadi sesosok patung kayu
Sedangkan Nabi Sulaiman yang asli kembali bertahta selaku raja yang adil dan piawai. Sejak saat itu Nabi Sulaiman makin hati-hati menghadapi wanita, sebab ternyata kaum perempuan dapat menjadi musuh dalam selimut yang berbahaya. Mereka sering memiliki senyuman menawan, namun berbisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.